wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Yang kedua, sholawat bertangkaikan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Perkenankanlah saya untuk membawakan sebuah kultum yang berjudul Peran Gen Z dalam Menjaga Kemuliaan Bulan Suci Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendengar kata Gen Z, apa yang ada di dalam pikiran kita? Generasi school cepat, rebahan cepat, atau lapar juga cepat? Sedikit-sedikit bukan handphone, sedikit-sedikit lihat notifikasi. Tapi jangan salah, Gen Z juga merupakan generasi yang kreatif, kritis, dan mempunyai peluang yang sangat besar. Sekarang pertanyaannya, apa peran Gen Z dalam menjaga kemuliaan di bulan suci Ramadan? Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan itu bukanlah bulan yang biasa, tapi bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh keampunan, bulan dimana ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan tersebut akan dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan juga di bulan dimana pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Tapi sayangnya bagi sebagian orang, bulan puasa itu hanya berubah jam makan saja. Sahur iya, buka iya, tapi ibadahnya entah kemana. Padahal kita sebagai Gen Z mempunyai peran penting dalam memuliakan bulan suci Ramadan agar Ramadannya lebih bermanfaat dan lebih bermakna. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran pertama Gen Z dalam menjaga kemuliaan di bulan suci Ramadan adalah meluruskan niat. Bulan puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi juga belajar pengendalian diri, belajar bersabar, dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai puasanya kuat tapi sholatnya bolong-bolong, dan jangan sampai juga kuat menahan haus tapi lemah akan menahan emosi. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran yang kedua adalah menjaga ibadah di tengah rebahan. Jujur aja nih, godaan anak Gen Z di bulan suci Ramadan itu bukan hanya syaitan saja, tetapi juga kasur, bantal, dan selimut. Baru niat tadarus, ketiduran. Baru niat tarawih, kebablasan scroll. Padahal di bulan Ramadan itu adalah waktunya kita untuk meningkatkan ibadah kita, zikirnya, sholatnya, tadarusnya, dan doanya. Kita sebagai Gen Z harus bisa membuktikan bahwa kita adalah bukan generasi yang lemah iman, tapi kita adalah generasi yang kuat akan komitmen. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi puasa itu merupakan cara kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Peran ketiga adalah bijak.
menggunakan media sosial. Kalau biasanya scroll 1 jaman di Ramadan, coba dikurangin. Kalau biasanya share hal-hal yang gak jelas di Ramadan, coba share hal-hal yang bermanfaat. Kita, Gen Z, kuat di media sosial, maka kita harus bisa menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti nge-share kebaikan, amal-amalan, dan juga share ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan saja ketika kita menge-share suatu kebaikan, lalu ada orang yang melihat postingan kita dan dia hatinya tergerak untuk melakukan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala. Karena apa? Karena kita sudah menggerakkan hati seseorang untuk melakukan suatu kebaikan. Peran yang keempat adalah menjaga akhlak dan lisan. Puasa tapi nyinyir, puasa tapi marah-marah, itu bukanlah salah satu akhlak terpuji untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Jauhkan kita dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala kita di bulan Ramadan, seperti marah-marah dan menyinyir orang lain. Lalu, peran yang terakhir adalah membangunkan orang sahur. Membangunkan orang sahur itu bukan hanya sekedar berkeliling membawa beduk dan speaker, tetapi juga soal niat untuk berbagi kebaikan. Bayangkan saja ketika kita membangunkan orang lain sahur, maka kita membangunkan orang lain untuk menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah firman-Nya yang berbunyi, bersahurlah kamu karena di dalam sahur terdapat kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika Gen Z membangunkan orang sahur, maupun itu dengan suara pas-pasan atau suara merdu, itu bukanlah suatu yang mengganggu, tetapi itu adalah suatu kebaikan, asal tetap sopan, tidak menyakiti orang lain, dan tidak berlebihan. Teman-teman, itu tadi adalah amalan-amalan yang dapat kita kerjakan untuk menjaga kemuliaan di bulan suci Ramadan. Mari kita bersama-sama menjalankan amalan-amalan yang dapat menjaga kemuliaan di bulan suci Ramadan ini, agar Ramadan kita lebih berkah dan bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.